Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Nurmalinda, Putri Khairia, dan Sarah Sonia Bruna Pitupulo. Di sini kami membahas tentang pemrograman modular, prosedur, dan fungsi. Yang pertama adalah pemrograman modular yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pemrograman modular adalah suatu teknik pemrograman di mana program yang biasanya cukup besar dibagi-bagi menjadi beberapa bagian program yang lebih kecil sehingga akan mudah dipahami dan dapat digunakan kembali, baik untuk program itu sendiri maupun program lain yang memiliki proses yang sama. Penyelesaian setiap bagian permasalahan disebut modul. Sifat dan syarat modul. Suatu modul mengerjakan hanya satu pekerjaan tertentu, suatu pekerjaan sesuai dengan pemecahan permasalahan. Sifat lain modul adalah merahasiakan sesuatu. Suatu modul tidak akan melaporkan bagaimana dia melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, tetapi hanya akan memberikan hasil seperti yang diinginkan. Setiap modul harus independen, artinya suatu modul tidak terikat oleh modul lain kecuali masukan dan keluarannya. Lanjut, keuntungan pemrograman modular. Yang pertama, ada teknik pemrograman modular yang memungkinkan kita membangun program besar dan kompleks. Yang kedua, ada teknik pemrograman modular membantu dalam pengembangan algoritma. Dan yang ketiga, ada pemrograman modular memudahkan orang lain memahami algoritma yang kita buat. Kelemahan pemrograman modular yaitu kesulitan implementasi dalam arti tidak ada rumus atau formulasi khusus yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk membuat algoritma dan program. Satu-satunya cara untuk menguasainya adalah membiasakan diri menulis program secara modular dan banyak berlatih. Sekian dari saya. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh Sarah Sonia. Pada Sarah yang persilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu saya membahas tentang prosedur. Prosedur ini adalah bagian dari suatu program yang disusun secara terpisah untuk melakukan suatu tugas khusus atau fungsi tertentu. Nah, pada dasarnya ada dua macam bentuk prosedur, yaitu subrutin atau subprogram dan fungsi. Subrutin atau subprogram ini adalah bagian dari program yang dibuat terpisah untuk melaksanakan sebagian dari tugas yang harus diselesaikan oleh suatu program. Pada umumnya yang dikenal dengan nama prosedur, yang sebenarnya adalah subprogram. Next. Manfaat pembuatan prosedur yaitu yang pertama, yaitu modularisasi. Suatu program yang besar dan kompleks dapat dibagi ke dalam beberapa prosedur, sehingga setiap prosedurnya merupakan bagian yang mudah dikerjakan. Dengan demikian, maka program besar tersebut menjadi mungkin untuk diselesaikan. Yang kedua, manfaat dari pembuatan prosedur yaitu simplifikasi. Dalam suatu program sering diperlukan suatu tugas yang harus berulang kali dikerjakan dengan nilai variabel yang berbeda. Nah, agar tidak merepotkan, maka tugas ini cukup ditulis sekali saja dalam bentuk prosedur yang kemudian dipanggil berulang kali sesuai kebutuhan. Next. Bentuk umum prosedur yaitu prosedur, nama, prosedur, spesifikasi, dan prosedur. Spesifikasi dan prosedur itu keadaan awal sebelum prosedur dilaksanakan dan juga keadaan akhir setelah prosedur dilaksanakan. Deklarasi. Deklarasi ini adalah deklarasi variabel-variabel yang akan kita masukkan ke dalam prosedur. Di bagian deskripsi dari tugas-tugas prosedur. Next. Selanjutnya ini adalah fungsi. Fungsi pada hakikatnya serupa dengan prosedur dalam pelaksanaannya, tetapi harus mengembalikan suatu nilai ke program yang menggunakan fungsi. Prosedur ini hanya bisa mengembalikan nilai melalui parameter input atau output. Nah, fungsi ini adalah bagian dari program yang dibuat terpisah untuk melaksanakan fungsi tertentu yang menghasilkan suatu nilai untuk dikembalikan ke program utama. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, terima kasih untuk Saudari Sarah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nurmalinda. Kepada Nurmalinda kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Next. Di sini saya akan jelaskan bentuk umum fungsi. Nah, bentuk umum fungsi itu yang pertama fungsi nama, fungsi atau parameter formal, tipe hasil, spesifikasi fungsi. Lalu ada deklarasinya yaitu variabel lokal, sedangkan deskripsinya merupakan langkah 7 proses yang dilakukan oleh fungsi sampai kepada pengembalian nilai lalu return hasil. Nah, sini saya akan menjelaskan mengenai jenis fungsi. Jenis fungsi itu ada dua. Yang pertama standard library function, yang kedua programmer defined function. Standard library function itu yaitu fungsi-fungsi yang telah disediakan oleh C dalam file header atau library-nya. Misalnya clr gauge. Untuk fungsi ini kita harus mendeklarisasikan terlebih dahulu library yang akan digunakan, yaitu dengan menggunakan preprocessor directive, misalnya #include conioh. Lalu yang kedua, program definite function adalah function yang dibuat oleh programmer sendiri. Fungsi ini memiliki nama tertentu yang unik dalam program, letaknya terpisah dari program utama, dan bisa dijadikan satu ke dalam suatu library buatan programmer itu sendiri, yang kemudian juga diincludekan jika ingin menggunakannya. Next. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai lembar kerja dari pertemuan ke-9. Nah, yang pertama soalnya itu mengenai pengertian dari prosedur dan fungsi serta bentuk umumnya. Jadi, prosedur itu adalah bagian dari suatu program yang disusun secara terpisah untuk melakukan suatu tugas khusus atau fungsi tertentu. Adapun fungsi adalah bagian dari program yang dibuat terpisah untuk melaksanakan fungsi tertentu yang menghasilkan suatu nilai untuk dikembalikan ke program utama. Nah, bentuk umum prosedur juga sudah dijelaskan seperti sebelumnya, yakni prosedur nama, prosedur, spesifikasi dari prosedur, keadaan awal sebelum prosedur dilaksanakan, dan juga keadaan akhir setelah prosedur dilaksanakan. Lalu deklarasinya itu deklarasi variabel-variabel prosedur. Adapun deskripsinya yaitu deskripsi dari tugas-tugas prosedur. Lalu ada bentuk umum fungsi, yaitu fungsi nama, fungsi, parameter formal, tipe hasil. Spesifikasinya yaitu spesifikasi fungsi, sedangkan deklarasinya yaitu variabel lokal, sedangkan deskripsinya langkah atau proses yang dilakukan oleh fungsi sampai kepada pengembalian nilai lalu return hasil. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Saudari Nurmalinda. Baiklah, untuk soal selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua, apa dan bagaimana membedakan prosedur dan fungsi? Penyelesaiannya, cara membedakan prosedur dan fungsi yaitu pada fungsi, nilai yang dikirim balik terhadap pada nama fungsinya atau pada prosedur yang dikirimkan sebagai acuan. Yang kedua, karena nilai balik berada di nama fungsi tersebut, maka fungsi tersebut dapat langsung digunakan untuk dicetak hasilnya, atau nilai fungsi tersebut dapat juga langsung dipindahkan ke pengenal variabel yang lainnya. 3. Pada prosedur, nama prosedur tidak dapat digunakan langsung. Yang dapat langsung digunakan adalah parameternya yang mengandung nilai balik. Untuk soal yang nomor 3 akan dijelaskan oleh Sarah Sonia. Pada Sarah kami persilahkan. Baiklah, penjelasan dari soal nomor 3 yaitu apakah fungsi dapat diubah menjadi prosedur dan bagaimana caranya? Penjelasannya yaitu begini, fungsi dapat diubah menjadi prosedur dengan cara sebagai berikut. Kita ambil contohnya function max, yaitu kita input datanya A, B integer. Deklarasinya tidak ada. Algoritmanya if A, B, then return A, else return B, yang terakhir and if. Prosedur tentukan max, inputnya itu A, B integer, outputnya max integer. Deklarasinya itu tidak ada. Algoritmanya if A, B, then
return A, else, return B, dan diakhiri dengan and if.